Halo semua, selamat berjumpa kembali dalam kuliah pengantar penilaian bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai penilaian bisnis dengan pendekatan aset atau neraca. Pendekatan aset, aktiva, atau neraca adalah cara umum dalam mengestimasi nilai dari objek penilaian yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan historis objek penilaian, di mana seluruh aset dan kewajiban disesuaikan menjadi nilai pasar wajar atau nilai pasar. Oleh karena itu disebut sebagai pendekatan aset aktiva atau neraca. Gampangnya, dengan pendekatan ini, maka perusahaan pertama kali langkahnya adalah meminta laporan neraca. Minta laporan neraca dari perusahaan, yang mana di sini terdiri dari sisi debit ada aset, di sini ada utang, di sini ada ekuitas. Yang dilakukan oleh penilai adalah merubah atau melakukan penilaian ulang seluruh aset-aset perusahaan dan utang perusahaan. Jadi asetnya mau itu berupa aset lancar, misalnya kas, piutang, persediaan atau inventory, investasi dalam surat berharga, kemudian ada tanah, ada gedung, ada peralatan. Semua data ini yang ada di neraca ini akan menjadi semacam patokan awal bahwa berarti perusahaan punya aset seperti ini, daftarnya seperti ini. Ada kas, piutang, persediaan, investasi surat berharga, tanah, gedung, peralatan, dan kemungkinan di sini ada aktiva tak berwujud misalnya gitu ya. Aset tak berwujud berupa paten misalnya. Di data, kemudian dinilai ulang. Karena apa? Dalam neraca ini kan nilai buku. Nilainya merupakan nilai buku yang merupakan hasil dari sistem akuntansi. Nah, sistem akuntansi ini belum tentu mencerminkan nilai pasar. Itu belum tentu. Makanya harus dinilai ulang untuk dikonversi menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajar. Itu ya. Dikonversi menjadi nilai pasar atau nilai pasar wajar, termasuk utangnya. Nah, kalau kita berbicara, misalnya ini sebenarnya saya sudah pernah sampaikan kemarin juga, dan keluar juga di ujian. Kalau disebut sebagai penilaian dengan pendekatan aset, merupakan cara penilaian misalnya, bahwa nilai bisnis itu adalah nilai seluruh aset yang ada di neraca. Nilai bisnis itu dengan pendekatan aset, maka bisnis itu, nilai perusahaan itu adalah seluruh nilai aset yang ada di neraca. Itu salah. Tadi kan bukannya neranginya gitu, Pak. Dulu sudah sebenarnya saya sampaikan bahwa pendekatan aset itu memang titik startnya dimulai dengan menilai ulang atau mengkonversi seluruh nilai aset dan utang yang ada di neraca
menjadi nilai pasar wajar, tetapi tidak terbatas yang ada di neraca. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Dan ini juga banyak yang salah. Jadi kalau tidak hanya ada di neraca, lalu apa? Pelaporan laba rugi, gitu. Nah, itu salah lagi, gitu. Jadi dengan pendekatan aset, ya, startnya penilai bisnis itu akan mengambil neraca yang merupakan hasil dari akuntansi, dari sistem akuntansi, ya. Lalu kemudian penilai juga harus mengikut sertakan berbagai aspek yang mana aspek itu merupakan aset perusahaan, tetapi tidak muncul di neraca. Tidak munculnya karena apa? Karena bisa jadi akibat kekurangan atau kelemahan akuntansi yang masih sulit untuk mencatat aset tersebut. Tetapi karena kita berbicara tentang nilai bisnis, ya, maka seluruh hal dalam pendekatan aset, ya, yang dianggap berkontribusi, ya, atau memiliki, atau apa ya istilahnya, dia dianggap sebagai aset tetapi walaupun belum dimunculkan dalam neraca, itu harus kita tambahkan. Contoh, ya, yang sering kali tidak ada di neraca adalah nilai dari sumber daya manusia. Itu nggak ada. Nggak mungkin ada. Belum ada. Karena standarnya belum mengatur dan kesulitan akuntansi dalam melakukan pencatatan dan pengukuran. Aset-aset yang tercantum di neraca itu aset-aset yang apa ya? Benda-benda apa namanya? Kalau sumber daya manusia itu belum. Adanya kas, gedung, aset, peralatan, software, komputer, mobil, piutang, persediaan, tanah, itu aset. Tetapi kalau manusianya itu malah belum diakui dalam akuntansi karena kesulitan dalam pengukuran. Padahal menurut ilmu bisnis, ya, sumber daya manusia itu punya nilai dan itu akan menambah kemampuan perusahaan yang juga berarti menambah nilai perusahaan. Let's say sebuah perusahaan, ya, Telkom, kita cloning, ada 2, ya. Kemudian sumber daya manusianya kita ganti total. Kita pakai skenario. Yang satu, perusahaan Telkom yang satu, diisi oleh orang-orang yang expert. Ya, yang pintar-pintar, yang ahli. Yang satu, diisi orang-orang yang tidak ngerti apa-apa tentang telekomunikasi. Ya. Tentu kelangsungan usahanya untuk yang diisi orang-orang yang kurang kompeten itu akan menjadi pertanyaan. Akan menjadi pertanyaan. Dan mungkin going concern dari perusahaan itu juga akan keberlangsungan usahanya juga akan dipertanyakan. Bagaimana mungkin ini bisa running? Bagaimana mungkin ini bisa growth? Bisa tumbuh, bisa grow. Gimana? Gimana mungkin ini bisa memenangkan persaingan? Gimana mungkin ini bisa berjalan?
Gimana mungkin dia bisa mencetak sales yang bagus sehingga SDM itu punya nilai. SDM itu punya nilai. Bahkan bisnis ya, perusahaan itu berlomba-lomba untuk hijack atau kadang membajak tenaga ahli dari perusahaan lain supaya masuk ke perusahaan kita dan dibayar lebih mahal dengan iming-iming gaji yang lebih tinggi. Itu contoh sederhana yang mungkin tidak ada di neraca. Dan ini harus kita nilai serta kita masukkan. Gitu. Jadi pendekatan aset atau neraca, meskipun namanya pendekatan neraca, itu maksudnya neraca itu hanya starting point. Ya. Kenapa di istilah luar negeri, ya itu lebih dikenal dengan pendekatan aset. Ya, bukan pendekatan balance sheet approach, itu jarang. Karena apa? Tidak terbatas hanya pada neraca saja sebenarnya. Tapi aset dalam arti luas. Itu. Aset dalam arti luas. Jadi ketika misalnya ada pertanyaan, pendekatan aset adalah suatu penilaian bisnis yang dilakukan dengan mencari nilai pasar seluruh aset yang ada di neraca. Itu salah. Tidak lengkap kalau hanya pada yang terbatas di neraca. Oke. Unsur lain misalnya merek dagang. Merek dagang itu juga punya nilai. Let's say bikin percobaan misalnya produksi baju dengan kualitas yang sama, warna yang sama, corak yang sama. Yang satu dikasih label misalnya Zara, taruh di mall, di counternya Zara. Yang satu dikasih label misalnya kasih label pasar Klewer gitu, made in pasar Klewer, jual di pasar Klewer atau Taman Puring gitu, atau dijual di pasar Beringharjo misalnya. Yang Zara dikasih harga 700.000, ada yang beli tuh. Yang di pasar Beringharjo ya dijual 100.000, ditawar orang pasti. Minta 50.000, mungkin 40.000. Itu jelas bahwa merek ini punya nilai. Orang kadang saking loyalnya dengan merek tertentu, ya dia percaya bahwa oh kalau ini pasti bagus. Kalau ada label ini pasti bagus. Padahal mungkin itu sama aja dengan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Ya, kita nggak pernah tahu juga. Gitu. So, merek pasti memiliki nilai. Contoh yang gampang juga, ya, mobil kembaran, ya, Kia Ayla, Avanza Xenia, Rasterios, Sigra Kalia. Toyota selalu bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, walaupun fiturnya juga lebih rendah. Daihatsu, meskipun fiturnya kadang lebih lengkap, tetap harganya di bawah Daihatsu, dan penjualannya tetap lebih baik Toyota, yang harganya lebih mahal, yang fiturnya dalam hal di ini ya, kalau kita compare antara yang mobil kembar ya, itu bagusan yang Daihatsu. Padahal semuanya bikinan Daihatsu. Ya, kalau teman-teman punya mobil yang itu tadi ya, Agya Ayla, Avanza Xenia dibuka kap mesinnya, itu Daihatsu motor. Dikiranya ditipu, loh saya beli Toyota kok dikasih Daihatsu. Udah bayar mahal-mahal belinya di dealer Toyota gitu. Itu bukan ditipu ya, memang bikinan Daihatsu gitu. Cuman ganti emblem doang, jebret.
gitu aja. Tetapi ternyata bisa menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Gitu ya. Nah, merek berarti kan bisa mendatangkan keuntungan kan, bisa mendatangkan nilai, ya, karena adanya loyalitas pelanggan tadi. Sementara mungkin itu di neraca nggak ada. Ya, nilai merek itu berapa nggak ada. Dan itu harus kita masukkan sebagai ketika menjadi penilai pada saat melakukan penilaian dengan menggunakan pendekatan aset. Oke. Aplikasi pendekatan aset didasarkan pada asumsi bahwa nilai perusahaan atau ekuitas dapat diperoleh dan direalisasikan berdasarkan penjualan secara hipotetis. Hipotetis itu semacam seandainya gitu ya. Seandainya ini dijual, perusahaan itu aset-asetnya dijual, maka nilai seluruh aset perusahaan ini lah yang mencerminkan nilai dari perusahaan itu. Atau nilai aset dikurangi utang itu adalah nilai dari ekuitas. Nilai buku semua pos neraca, baik aset berwujud itu ya yang fisiknya kelihatan. Kas, piutang, persediaan, peralatan, tanah, gedung. Aset tak berwujud yang fisiknya nggak ada. Ya, bisa paten, bisa hak cipta, gitu ya. Barangnya sih kelihatan. Hak cipta itu misalnya filmnya, lagunya, tapi hak ciptanya kan enggak. Kemudian merek dagang, gitu. Ya. Jadi semua pos neraca baik yang tercantum maupun yang tidak. Nah, maksudnya itu jika ada yang tidak tercantum dalam neraca ya dan dia masuk sebagai aset yang memang memiliki nilai harus dimasukkan. Contohnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Yang sudah ada di neraca itu disebut sebagai on balance sheet. Yang disebut sebagai tidak ada di neraca itu disebut sebagai off balance sheet. Oke. Bisa untuk going concern, bisa untuk likuidasi. Premisnya. Ya. Dalam pendekatan aset berlaku konsep akuntansi ya bahwa ketika kita mencari nilai perusahaan maka dia adalah seluruh aset dikurangi hutang yang bukan komponen struktur kapital. Itu adalah nilai perusahaan atau enterprise value. Nilai ekuitas adalah seluruh aset dikurangi seluruh kewajiban. Gitu ya. Dan pendekatan aset ini lebih cocok untuk menilai yang memiliki kepemilikan yang memiliki kendali. Jadi artinya metode ini akan menghasilkan atau pendekatan ini akan menghasilkan nilai kontrol. Ya, nilai kontrol atau pengendalian. Nah, berbicara tentang ini ya, nilai yang dihasilkan oleh suatu metode ini juga padahal di slide saya juga ada. Ini juga masih banyak yang salah. Dalam menjawab ujian tuh kemarin masih ada yang salah. Contohnya gitu ya, saya coba lihat. Ini misalnya. Anda akan mengaplikasikan premi pengendalian, premium of control, dan discount lack of liquidity atau lack of
lack of marketability, ya, atas indikasi nilai yang dihasilkan dari proses penilaian manakala Anda mendapatkan tugas penilaian dengan karakteristik sebagai berikut. Premi dan diskon, apapun itu ya, premi of control, diskon lack of marketability, atau diskon lack of control, gitu ya, itu tergantung dari situasi bagaimana penilaian yang kita lakukan. Ya. Kita lihat A, misalnya. Menilai minority interest, nah ini gini aja yang gampang. Ini kan semuanya pakai guideline publicly traded company. Ini teman-teman harus, konsepnya harus tahu gitu bahwa ketika pakai guideline publicly traded company, ini udah ada di slide saya sebelumnya ya, akan menghasilkan nilai apa sih? Nilainya adalah minority dan sifatnya perusahaan yang terbuka. Ini harus paham. Kalau pakai guideline publicly traded company. Itu. Kalau pakai merger, dia adalah kontrol. Gitu. Tergantung yang pembanding kita adalah perusahaan terbuka atau perusahaan tertutup kan. Kalau yang merger adalah perusahaan terbuka, ya dia kontrol marketable atau terbuka. Kalau tertutup ya kontrol tertutup. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Ketika guideline publicly traded company itu minority dan terbuka, sedangkan misalnya kita menilai yang A, kita cek yang A. Kita menilai minority interest pada perusahaan tertutup, berarti apa? Ini minority, yang kita cari minority, berarti tidak ada premi of control. Berarti yang ini pasti salah. Karena tidak ada premi of control. Karena ini tadi minority sama perusahaan terbuka, marketable. Terus yang ini salah. Yang ini kan dan ya. Berarti ini iya, ini iya. Yang di sini tidak ada premi of control. Discount lack of liquidity iya, karena dia di sini marketable, ya di sini kita nilai untuk tertutup. Berarti dia kena discount lack of marketability atau lack of liquidity. Ya. Kenapa kok didiskon? Ya ini kan hasil dari perusahaan terbuka. Ya. Nilai dari perusahaan terbuka dan minoritas. Nah, kalau perusahaan terbuka, yang kita nilai adalah perusahaan tertutup, ya tentunya beda dong. Harus didiskon supaya setara dengan yang tertutup. Yang B, menilai majority interest pada perusahaan tertutup. Ini minority, ini majority. Berarti supaya setara, berarti ini harus ditambah premi control. Ini marketable, ini tertutup. Berarti harus dikurangi diskon lack of marketability atau liquidity. Berarti jawabannya ya. Kalau yang C, ini minority, ini sama-sama minority, berarti tidak ada premi of control, berarti salah. Ini majority, ini minority, ada premi, oke. Ini terbuka, berarti tidak ada lack of marketability. Ya, yang B yang benar. Ya, itu contoh sederhana lah dari kalau kita memang benar-benar belajar dan tahu konsepnya. Ya, saya
Balik lagi ke sini. Jadi nanti kalau kita pakai aset dan kita menilai untuk minority, maka ini harus didiskon, lack of control. Ya. Kalau diskon lack of marketability gimana? Tidak usah, karena ini langsung kita menilai dari perusahaan itu sendiri, gitu ya, bukan berasal dari pembanding yang lain. Ya kan? Bukan dari pembanding. Kan kita langsung nilai ke perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaannya tertutup, ya kita menilai ke perusahaan tertutup itu sendiri. Kan, gitu ya. Jadi masalah marketability nggak ada di sini. Tapi kontrol, ya. Kalau kita menilai untuk minority, ya harus kena diskon. Kalau kita menilainya untuk majority atau kontrol, ya tidak usah ada premi atau diskon apapun. Oke, ada dua jenis nilai, ya sama ya, kita kemarin juga udah jelaskan di pendekatan pasar. Kita bisa pakai dua model, bisa pakai model ekuitas, bisa pakai model kapital. Gitu ya, bisa pakai ekuitas, bisa pakai model kapital. Sebenarnya ini juga bedanya cuma dikit ya. Bedanya kalau model kapital kita menilai perusahaannya, itu ya. Setelah kita ketemu aset, tinggal dikurangi nanti kewajiban non struktur kapital ya, atau kewajiban yang tidak berbunga. Maka nanti dapatnya adalah enterprise value. Kalau pakai ekuitas, maka seluruh aset dikurangi seluruh kewajiban. Jadilah ekuitas. Ini yang harus dipahami, teman-teman. Oke. Metode dalam pendekatan pasar aset itu ada dua. Yang pertama adalah yang sering dikenal sebagai AAM, Asset Accumulation Method. Yang kedua yang sering dikenal sebagai CEEM atau Capitalized Excess Earning Method. Bisa juga beberapa menyebutnya hanya EEM, biar gampang. Ini A semua, AAM, ini EEM. Excess Earning Method sama Asset Accumulation Method. Oke. Keduanya secara umum sama. Ya, artinya yang pertama untuk yang AM, ya, seluruh aset dan kewajiban dinilai secara individual satu persatu, termasuk tiap-tiap aset tak berwujud, sehingga menghasilkan nilai pasar. Intinya semua aset ya, baik itu aset lancar, itu ya, aset tetap, gitu ya. Kemudian aset tak berwujud, itu dinilai satu-satu dan diidentifikasi satu-satu. Ya, aset lancar bisa kas, piutang, gitu ya. Aset tetap bisa tanah, bisa gedung. Aset tak berwujudnya bisa nanti wujudnya itu paten, gitu ya. Terus copyright, gitu ya. Kemudian hak franchise, goodwill, gitu misalnya. Diidentifikasi satu-satu. Oke. Jadi yang AAM ini semuanya diidentifikasi satu-satu. Intinya begitu. Baik yang berwujud maupun tak berwujud. Dinilai satu-satu. Diidentifikasi dan nilai satu-satu. Oh, ini ada tanah, dinilai properti. Oh, ini ada persediaan, dinilai. Oh, ini ada mesin, dinilai. Oh, ini ada gedung, dinilai. Oh, ini ada pabrik, dinilai. Oh, ini ada
furniture dinilai. Oh, ini ada aset tak berwujud berupa paten dinilai. Oh, ini ada aset tak berwujud berupa hak cipta dinilai. Ada aset tak berwujud berupa hak pengelolaan hutan dinilai. Hak penambangan dinilai. Satu-satu. Makanya AAM itu ya kelemahannya dia mahal dan time consuming banget. Karena satu-satu beneran harus nilai semuanya. Ya. Kalau teman-teman ada yang bikin KTTA, kemudian pengen menilai bisnis dengan pendekatan aset, rasanya mustahil. Kalau objek perusahaannya adalah perusahaan yang besar, mustahil. Itu pun kalau dinilai oleh DJKN, ya memerlukan biaya ratusan juta, orang yang banyak, waktu yang panjang, dan expertise yang tinggi. Itu ya. Ini mahal. Gitu. Karena satu-satu. Bayangkan asetnya ada di Amerika, ada di Spanyol, ada di Papua, ada di Dumai, ada di Sorowako, ada di Fak-Fak, Bau-Bau, Toli-Toli. Ini pergi satu-satu di sana. Nilai, cari pembanding. Gitu. Ada tanah di Sumatera, ada tanah di Kalimantan. Kita ke sana cari pembanding, ukur, ini, survei, bikin laporan. Oh, ada lagi gedung, pabrik di Madura, ke sana lagi. Oh, ada di itu Pak, di tengah laut Arafuru, ya kita ke sana. Mahal makanya. Oke. Nah, nanti kewajiban juga dinilai secara individual atau satu persatu. Sementara untuk EEM, bedanya adalah kalau di ini di AAM baik aktiva aset ya aset berwujud maupun aset tak berwujud semuanya dinilai satu-satu individual. Kalau EEM ya khusus untuk aset yang berwujud itu satu-satu, tetapi untuk aset tak berwujud ya, itu dinilai secara kolektif dan semuanya akan dimasukkan ya ke dalam nilai goodwill. Ya, jadi kalau pakai EEM ya intangible asetnya nanti cuma satu, yaitu goodwill. Karena dia di hasil dari ini ya, bahwa apa namanya seluruh aset tak berwujudnya itu pokoknya ditampung dalam goodwill sesuai dengan teori Big Pot Theory of Goodwill gitulah. Pokoknya semuanya ke goodwill. Nah, ini sedikit mengurangi beban untuk melakukan identifikasi dan penilaian aktiva tak berwujudnya, gitu ya. Yang mungkin aktiva tak berwujud itu banyak dan sulit dinilai satu-satu. Maka EEM ini hadir untuk melakukan apa ya semacam penilaian sekaligus ya untuk aktiva tak berwujudnya. Jadi untuk aktiva berwujudnya itu sama. Sama. Yang bedanya cuma di sini. Itu aja. Kalau di sini nanti aktiva tak berwujudnya itu akan teridentifikasi secara rinci gitu. Ini apa aja. Tapi kalau di sini cuma ada satu, namanya goodwill. Itu ya. Nah, ngomong soal goodwill, goodwill ini sebenarnya adalah suatu aktiva tak berwujud yang akan muncul, gitu ya. Hanya akan muncul ketika terjadi pembelian, misalnya A membeli B, di mana misalnya aset A
seluruh nilai pasar aset A yang teridentifikasi itu nilainya misalnya 30 juta. Dibeli oleh A seluruhnya perusahaan B ini dengan harga 50 juta. Sehingga ada selisih kan. Ini nilai seluruh asetnya nih, semuanya nilai pasarnya itu 30 juta. Bangunannya, tanahnya, apa itu semuanya 30 juta. Tapi A mau beli dengan harga 20 juta. Berarti A rela untuk merogoh kocek 20 juta lebih karena mungkin menganggap reputasi B yang saking bagusnya itu ya membuat dia rela untuk merogoh kocek 20 juta. Dan nilai kelebihan ini ya nanti dalam akuntansi dialokasikan ke dalam goodwill. Jadi goodwill ini hanya akan muncul ketika ada satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi dari seluruh nilai pasar aset perusahaan target. Gitu. Itu namanya goodwill. Ya. Kalau aktivitas tak berwujud berupa paten, copyright, itu bisa diciptakan. Ya, paten kita bikin teknologi, didaftarin, itu kita mencatatkan aset paten. Kita bikin lagu, bikin film, bikin naskah, bikin buku, ya didaftarkan ke hak cipta, kita dapat namanya hak cipta. Kita bikin bisnis, di franchising, kita dapat atau kita bisa mencatat namanya franchise. Tapi goodwill tidak bisa diciptakan. Itu dalam kasus akuntansi biasa ya. Gitu. Nah, dalam pilihan bisnis, di sini akan muncul goodwill, itu adalah semata-mata hanya untuk kepentingan penilaian bisnis, yaitu mencoba untuk mencari tadi nilai reputasi tadi. Ada nggak? Gitu. Jadi, munculnya goodwill di sini, itu bukan berarti kemudian nanti goodwill ini akan dicatat ke neracanya perusahaan, enggak. Nah, ya. Jadi dalam pilihan bisnis itu kita akan menilai ulang neraca perusahaan, tetapi tidak akan mempengaruhi apapun di neraca asli perusahaan. Jadi neraca yang kita nilai ulang, ya itu hanya untuk kepentingan kertas kerja penilaian saja, tidak ngaruh sama sekali ke neracanya si perusahaan. Tidak. Kemudian perusahaan perlu menjurnal dan lain sebagainya, enggak. Ya, itu hanya sebagai kertas kerja saja untuk menentukan nilai. Gitu. Setelah nilainya selesai ya sudah. Gitu. Itu hanya untuk dokumentasi, tidak akan nanti perusahaan kemudian mencatat goodwill, nggak bisa. Gitu. Metode ini yang kita sekarang ke akumulasi aset ya. Cocok digunakan untuk menilai perusahaan-perusahaan yang biasanya sangat bergantung atau sangat ditentukan oleh aset yang berwujud. Ya, jadi metode pendekatan aset ya itu lebih cocok untuk perusahaan yang aset berwujudnya lebih dominan daripada aktiva tak berwujud atau aset tak berwujud. Ya, dalam artian ini dominan. Jangan sampai menilai suatu perusahaan yang punya aktiva tak berwujudnya justru paling dominan pakai aset. Itu akan sulit sekali dan tidak direkomendasikan ya. Maksudnya itu bukan prioritas gitu intinya gitulah. Lebih pas digunakan untuk aset berwujudnya yang tinggi. Karena apa? Sulitnya mengukur dan menilai aktiva tak berwujud. Bayangkan kalau Anda menilai tadi ya, loyalitas merek, trademark, mengukurnya itu susah. Nah, maksudnya adalah ketika aktiva tak berwujudnya itu kecil, kalau kita ada kesalahan, misalnya ya, ada kesulitan, ya, itu kan ngaruhnya apa? Tingkat kesalahannya dalam total penilaian kan tidak terlalu besar dibandingkan apabila perusahaan itu yang memiliki aktiva tak berwujud justru lebih dominan. Gitu. Jadi cocoknya adalah yang aset berwujud atau propertinya itu dominan. Gitu ya. Jadi lebih mending pakai ini. Properti kan lebih nilainya mungkin lebih gampang ya. Nilai propertinya semua
Kalau dominan atau bahkan artefak tak berwujudnya itu sangat kecil, maka dia lebih cocok pakai ini sebenarnya. Ya, makanya lebih cocok ketika ini untuk perusahaan yang misalnya ini adalah siklus ya, perusahaan yang startup. Startup itu kan perusahaan rintisan. Perusahaan startup itu belum tentu dia berarti sebagai perusahaan teknologi, enggak juga. Ya, perusahaan startup itu perusahaan rintisan, perusahaan yang baru gitu ya. Kalau perusahaan yang baru kan intangible asset-nya masih kecil biasanya. Di sini ya. Di sini biasanya startup, terus di sini adalah growth, di sini adalah mature, dan di sini adalah decline. Nah, pendekatan aset itu cocok untuk perusahaan yang ada di sini dan yang ada di decline. Sorry. Ya. Yang ada di decline sini. Saat decline mungkin dia akan terlikuidasi atau mungkin bubar, ya aset tak berwujudnya akan kecil juga. Aset tak berwujudnya akan kecil. Ketika kita menilai sebuah perusahaan BlackBerry misalnya, ya, sama menilai WhatsApp, beda banget tentunya. BlackBerry bubar, udah nggak punya pegawai, berarti kan kita tidak perlu menilai intellectual property pegawai kan, ya, gitu. Ya, tidak perlu menilai mereknya, mungkin mereknya udah nggak berarti ya. Merek BlackBerry, BBM itu sekarang kalau investor ditawari mau nggak beli, mungkin mereka mikir ngapain gitu ya. Itu udah merek gagal itu, ngapain saya beli? Gitu. Mendingan saya ngembangkan merek sendiri, mungkin seperti itu. Mungkin udah nggak ada nilainya lagi. Makanya lebih cocok pakai aset karena itu tadi ya, yang artefak tak berwujudnya itu lebih kecil gitu kan. Maka di startup dan decline ini yang cocok untuk aset. Kalau di growth dan mature yang mulai stabil, artefak tak berwujudnya mulai tinggi kan, semakin sukses biasanya artefak tak berwujudnya makin tinggi kan. Nilai loyalitas mereknya, SDM-nya, itu ya, patennya lebih tinggi. Nah itu diutamakan pakai yang lain. Bukan berarti bahwa ini nggak bisa dipakai, yang aset nggak bisa, tetapi lebih cocok ketika keadaannya untuk yang startup atau decline. Juga dia lebih banyak asetnya adalah dari fixed asset. Kemudian perusahaan induk tidak memiliki riwayat pendapatan yang mantap atau ajek ya, misalnya dia fluktuasi gitu ya. Fluktuatif itu kan kalau pakai pendapatan agak susah. Nyari pasar juga pembandingnya karena nggak stabil juga agak susah. Ya. Dan biasanya digunakan pada perusahaan yang baru atau startup dan perusahaan yang berada dalam kesulitan, trouble atau decline. Itu pada likuidasi. Oke. Terus tambahan lainnya adalah untuk akumulasi aset ya. Dia aset berwujudnya lebih signifikan atau dominan. Gitu ya. Aset tak berwujudnya tidak besar. Gitu. Sekarang prosedur penerapan penilaian. Yang pertama adalah mempersiapkan neraca perusahaan. Siapkan neraca
Kemudian tentukan aset dan kewajiban yang memerlukan revaluasi. Karena beberapa aset dan kewajiban itu tidak memerlukan revaluasi. Nah, ini tentunya akan menghemat waktu. Yang tidak direvaluasi misalnya apa? Kas. Yang ngapain direvaluasi ya? Utang bank biasanya ketika memang tidak ada indikasi kesulitan ekonomi, biasanya tidak perlu dinilai ulang misalnya. Identifikasi off balance sheet asset atau aset yang tidak ada di neraca atau contingent asset. Kayak tadi ya, aktif tak berwujud tadi ya, yang belum masuk dalam neraca. Identifikasi off balance sheet liabilities. Contohnya, misalnya, kalau menurut akuntansi begini, kalau menurut akuntansi ini ya, misalnya perusahaan sedang mengalami gugatan hukum. Contoh yang sekarang lagi in ya beritanya, ada dua tuh yang saya tahu. Perusahaan mobil asal Cina, Dongfeng Sokon atau DFSK, itu digugat oleh konsumennya karena salah satu produknya, mobilnya, itu dinilai tidak kuat nanjak. Itu digugat. Ada lagi perusahaan Net Mediatama, ya, Net TV, itu juga sedang digugat pilot oleh salah satu vendor karena Net dianggap belum melunasi kewajibannya untuk melakukan sejumlah pembayaran. Ya. Menurut akuntansi, ketika gugatan ini masih diproses atau masih belum jelas nantinya hasilnya akan seperti apa, gitu ya. Belum ada ketok palu atau belum ada putusan, gitu ya. Maka misalnya dia dituntut katakanlah semuanya dituntut 10 miliar misalnya gitu ya. Nah, tuntutan ini ya kalau beneran kejadian kan berarti si perusahaan harus bayar kan. Tetapi menurut akuntansi ketika belum ada ketok palu dari hakimnya atau kita belum memastikan, maka ini tidak dicatat sebagai kewajiban. Gitu. Tidak dicatat sebagai kewajiban sampai nanti itu jelas. Nah, di bukunya Shannon Pratt mengatakan bahwa dalam penilaian bisnis, ya, karena ini berpotensi punya potensi masa depan, ya, maka ini harus kita perhitungkan. Ya, misal dengan tingkat probabilitas berapa kira-kira. Ya, maka di sini akan masuk atau menambah kewajiban. Bisa jadi. Ini adalah off balance sheet liabilities. Cara mengetahuinya kadang-kadang ya, apakah perusahaan sedang ada gugatan, teman-teman silakan lihat di catatan atas laporan keuangan. Di CALK. Itu biasanya akan ada, teman-teman lihat, ya, perusahaan sedang mengalami gugatan. Ada. Oke. Setelah itu semuanya dapat off balance sheet-nya, baik aset, kewajiban, udah.
lalu direvaluasi dan diestimasi seluruh nilainya. Kemudian menyusun value basis balance sheet atau semacam kertas kerja ya, semacam kertas kerja untuk penilaian bisnis dengan menggunakan pendekatan aset. Jadi kalau cari nilai ekuitas, total aset dikurangi total kewajiban. Kalau mencari nilai perusahaan, total aset dikurangi kewajiban yang tidak berbunga. Oke, sekarang metode penilaian atau ini hanya sekilas ya, hal-hal yang kita bisa lakukan pada masing-masing akun atau aset ya di neraca pada saat melakukan revaluasi. Kas tarakas biasanya tidak disesuaikan. Atau beberapa buku malah ini sering tidak dimasukkan dalam penilaian. Ini macam-macam mazhabnya ya. Ada yang bilang begini, kas itu tetap masuk ya, diperhitungkan dalam penilaian. Tetapi khusus kas yang memang dibutuhkan untuk operasi. Gitu. Ya. Seperti itu. Kas yang tidak dimasukkan itu sebenarnya bukan kemudian murni dia tidak masuk ya, tetapi kadangkala kas ini akan digunakan sebagai pengurang utang. Jadi seolah-olah kalau kamu punya utang dan perusahaan ini punya kas, ya kasnya itu digunakan untuk melunasi utang aja. Tapi ada yang bilang bahwa ya tetap untuk operasi perusahaan kan butuh kas, jadi harus ada di situ kas yang dibutuhkan untuk operasi harus ada. Nah sisanya baru tuh digunakan untuk yang lain, dihilangkan atau di offset ke utang. Karena itu dianggap non operasional. Misalnya gini, satu perusahaan itu bisa jalan dengan ya cukup kita punya kas 100 juta lah per hari gitu ya. Kasnya yang digunakan untuk operasi itu rata-rata 100 juta lah gitu. Tapi perusahaan itu punya kas banyak banget di deposito sampai sekian miliar. Gitu. Sebenarnya itu kan sebuah aset yang ya, non operasional. Sama seperti kayak perusahaan punya saham dari perusahaan lain yang sebenarnya tidak terkait dengan usahanya dia, itu hanya untuk investasi belaka, maka itu sebenarnya kan aset-aset non operasional. Maksudnya seperti itu. Piutang. Piutang itu akan dilakukan aging. Aging itu apa? Aging itu adalah dari age ya. Jadi piutang itu diklasifikasikan berdasarkan umur. Teorinya adalah bahwa piutang yang terlalu lama ya. Piutang yang apa namanya? Misalnya gini. Kalau kita ngasih utang ke orang lain misalnya ya. Tapi itu udah kayak 3 tahun yang lalu gitu kan. Itu kan kemungkinan akan ditagih kan lebih kecil ya dibandingkan kayak utang yang baru kemarin. Utang yang cuma sebulan, aku ngutang sebulan ya gitu misalnya. Terus ini baru sebulan kemudian kita nagih. Sama utang yang apa namanya? Misalnya orang ngutang 2 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu ada orang ngutang ke kita. Nanti bulan depan tak bayar deh. Gitu. Bulan depannya ditagih. Kasih waktu ini ya 5 bulan lagi ya. Ya udah, 5 bulan lagi ditagih. Tahun depan deh gitu. Itu kan ada semacam apa ya? Ya kita sebagai orang yang ngasih utang kan, wah kalau kayak gini mah kayaknya alamat nggak bisa ditagih. Nah, setelah sederhananya kayak gitu. Jadi umur piutang yang semakin tinggi, ya
itu tingkat ketertagihannya secara teori dia dianggap semakin kecil. Makanya di sini kok ada istilah diskon. Misalnya nih, kita punya piutang totalnya 1.000 ya. 1.000 ini terdiri dari, jadi kita klasifikasikan, ternyata dari 1.000 ini 500 diantaranya itu usianya adalah 30 hari. Nah, yang 300 itu usianya adalah 90 hari. Atau 80 hari gitu aja lah. Yang 200 itu usianya adalah 150 hari. Ya, misalnya ya. Berarti pada saat kita melakukan, ini kan udah di aging nih, dikasih umur, diklasifikasikan. Nah, kita nilai ya bahwa kalau yang 30 hari umurnya itu kemungkinan ya kita nilainya itu kemungkinan tertagihnya itu sekitar 90% atau apa? Dia terkena diskon 10% atau istilahnya 10% itu kayak mungkin nggak tertagih gitu lah. Berarti kan yang bisa tertagih adalah 90% kali 500, berarti kan ada 450. Yang 300 isunya 80 hari, di sini diskonnya 20, berarti 80%. 80% kali 300, 240. Yang lebih dari 90 hari, ini 200, 150 hari, diskonnya 30%, berarti 70% yang tertagih. 70 kali 200, 140. Gitu ya. Kita jumlahkan. 8 tambah 5. 5, 7, 8. Maka nilai piutangnya sekarang tinggal 830. Dari awalnya adalah 1.000. Gitu. Itu namanya aging. Persediaan. Ada persediaan bahan baku, ada dalam proses, ada barang jadi. Macam-macam ya. Ada bahan baku, ada barang dalam proses, ada barang jadi. Bahan baku bisa pakai harga pasar. Harga pasarnya berapa? Misalnya perusahaan otomotif ya beli lempengan baja misalnya ya berapa? Beli misalnya beli selain lempengan baja, beli apa ya misalnya ya oli misalnya gitu, macam-macam. Barang dalam proses ya, misalnya perusahaan otomotif gitu ya. Barang jadinya berupa mobil. Ini nilainya misalnya 200 juta. Nilai barang jadi berarti dalam proses, misalnya ini mobil yang belum ada bannya. Ya, belum ada ban, belum dipasang. Maka cara menilainya adalah harga jual barang jadi 200 juta di sini ya, dikurangi nilai yang belum melekat karena proses produksi yang belum terjadi. Ya. Jadi misalnya nilai bannya itu adalah 10 juta. Oh, berarti nilainya adalah 190 juta. Karena apa? Ini truknya udah lengkap semua mobilnya, tapi belum ada bannya. Bannya nilai 10 juta. Kalau udah jadi 200 juta, berarti kalau dikurangi ini ya tinggal 150 juta. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian tanah. Maka kita pakai penilaian properti. Ya, ini aktiva tetap. Bisa pakai pasar, bisa pakai pendapatan, gitu ya. Nah, development misalnya. Bangunan, ya macam-macam. Bisa pakai biaya, bisa pakai tanah dan bangunan, bisa pakai pasar, bisa pakai pendapatan. Kalian sudah belajar semua. Bangunannya apa? Residensial kah? Komersial kah? Pabrik kah? Mesin dan perlengkapan, bisa pakai biaya, bisa pakai pasar. Pendapatan juga bisa. Kendaraan bermotor juga biaya juga bisa sebenarnya ya, macam-macam. Ini teman-teman sudah paham semua. Ya. Sudah paham tentang
properti, baik real property maupun personal property. Oke. Nah, kemudian aset tak berwujud. Kita tadi aset lancar udah, aset tetap udah, ya berwujud semua. Keduanya sekarang ke tak berwujud. Secara pengertian aset tak berwujud adalah aset yang tidak memiliki bentuk fisik yang umumnya dimiliki oleh perusahaan yang going concern. Ya, kalau perusahaannya mati biasanya nggak punya atau kecil. Bisa dibagi menjadi dua. Ya. Ada aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi dan aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Saya mulai dari yang dapat diidentifikasi dulu. Maksudnya adalah aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi itu adalah aset tak berwujud yang dia itu sumbernya dari mana itu jelas, ya, spesifik gitu ya, dan ya hanya berasal dari itu aja. Contoh, hak cipta itu adalah hak paten hak cipta itu adalah aset tak berwujud terkait dengan penciptaan karya seni. Tidak bersumber dari yang lain. Paten itu bersumber dari penciptaan atau rekayasa teknologi. Hak pengelolaan hutan itu dari pengajuan izin pengelolaan. Franchise itu dari pembelian hak lisensi, itu misalnya. Jadi dia jelas asalnya dari mana dan tidak berasal dari banyak sumber gitu ya. Intinya kalau paten itu ya ini paten apa gitu, ini paten teknologi ini gitu misalnya, paten penciptaan teknologi ini misalnya, itu jelas. Ya, itu artinya dapat diidentifikasi. Hak cipta bikin buku itu, ya itu. Ya, dari mana? Oh, ini dari penerbitan buku. Lisensi, oh ini dari pengajuan lisensi. Nah, ada juga yang tidak bisa diidentifikasi, yaitu goodwill. Maksudnya tidak bisa diidentifikasi itu adalah dia kayak menampung kayak beberapa hal yang mungkin susah di breakdown satu persatu gitu. Jadi dia aktif tak berwujud kayak yang apa ya? Mungkin gini, setelah kita mengidentifikasi seluruh aktif tak berwujud, mungkin kayak masih ada ini kayaknya masih ada ini deh peran dari misalnya ini ada peran dari reputasi merek, kemudian lokasi perusahaan, misalnya. Ada peran dari kekuatan marketing perusahaan, misalnya. Yang itu kemudian sulit untuk diidentifikasi satu persatu, gitu ya, sehingga kemudian di pool dalam namanya goodwill. Jadi, ya itulah goodwill. Jadi dia itu tidak bisa kayak diidentifikasi sumbernya secara spesifik itu dari mana. Mungkin bisa, tetapi tidak bisa, mungkin kayak, ya ini sebagian itu kayak dari reputasi merek, tapi sebagian juga kayak kombinasi dari berbagai macam hal gitu, yang mana tidak bisa di breakdown secara rinci. Beda kayak paten. Paten ini dari mana sih? Oh, ini dari penciptaan ini. Itu jelas. Oh, ini paten teknologi penciptaan layar lengkung misalnya. Ada riwayat atau sertifikat pendaftarannya di Kemenkumham itu jelas. Tapi kalau goodwill ini tidak bisa di breakdown seperti itu. Ya, itu contoh atau definisi gitu. Nah, kalau kita pakai AAM, ya kalau kita pakai maka ini harus satu termasuk goodwill. Jadi di AAM juga goodwill bisa muncul gitu ya untuk menampung aktif tak berwujud yang tadi kayaknya ini sulit, ini namanya apa ya, ini ada unsur mereknya, logonya, marketingnya, lokasi perusahaannya, citranya, jadi kayak reputasi, kayak semuanya itu ngeblend dan kita susah untuk misahinnya, jadi kayak ya udah ini goodwill gitu. Nah itu pakai AM, tapi kalau pakai EEM ya maka hanya akan muncul ini goodwill saja.
Pokoknya semuanya diwadahin jadi Goodwill aja deh, gitu, sekalian gitu intinya, gitu ya. Nah, secara definisi kayak itu tadi ya, ada yang bisa diidentifikasi, ada yang sapu jagat itu namanya yang Goodwill. Secara spesifik ini kita kalau lihat ya, aktivitas tak berwujud terkait pemasaran, ada merek dagang nih sama ya, merek sama trademark sama logo gitu ya. Peran logo bisa juga loh untuk meningkatkan nilai perusahaan. Makanya dulu Pertamina, teman-teman kalau tahu, Pertamina itu dulu yang sekarang logonya semacam P gini ya. Itu dulu logonya ada agak ruwet ya, ada kuda laut 2 di sini, kalau nggak salah di sini ada jangkar atau apa gitu. Itu logo Pertamina yang lama, dan dia mengeluarkan biaya yang sangat besar hanya untuk mengganti logonya menjadi yang lebih simple. Sampai segitunya perusahaan mau mengeluarkan uang hanya untuk ganti logo. Itu ya. Karena memang dia punya nilai. TVRI zaman Helmi Yahya, dia ganti logo dia. Menurut dia ini kurang ini catchy mungkin gitu ya. Diganti. Karena itu untuk reputasi. Nah, itu kan. Logo. Kemudian terkait pelanggan. Nah, daftar pelanggan. Nah, pelanggan ini punya nilai, teman-teman. Jelas. Perusahaan yang punya user tinggi, nilainya pasti akan lebih tinggi daripada yang nggak punya user. Contoh, kalau teman-teman menilai perusahaan WhatsApp dengan pengguna yang tinggi, sama menilai perusahaan BBM, BlackBerry, yang BBM-nya itu mungkin udah nggak punya user, pasti beda dong. Pelanggan, user, itu market dia. Ya, mencerminkan market. Ya kan? Contoh yang paling gampang juga, punya akun Instagram, punya akun Twitter, punya akun Facebook, dengan follower atau subscriber yang berbeda, nilainya bisa berbeda. Website dengan click rate yang tinggi, ya, akun YouTube dengan subscriber tinggi, makanya kok atau Instagram dengan follower yang tinggi, nilainya tinggi. Makanya sampai banyak hacker yang nyerang akun-akun ya, Twitter, entah Instagram, berharap mendapatkan uang karena mereka tahu bahwa ketika followernya tinggi, maka kecenderungannya orang tidak rela untuk kehilangan dan mau untuk membayar ketika dihack. Karena memang punya nilai dia, itu market, ya, punya nilai. Dan ini kadang tidak ada di neraca. Terus terkait teknologi, hak paten, dokumentasi teknik, resep, formula, technical know-how, itu juga punya aktivitas tak berwujud. Ya. Gitu. Sebuah kantor KJPP yang punya tenaga penilai yang paham penilaian semuanya, semua properti bisnis, ya, itu berarti punya intellectual property yang tinggi, yang nggak semua kan KJPP akan punya kan gitu ya. Atau sebuah perusahaan lah yang punya cara untuk membangun sesuatu, ya, itu pasti mempunyai nilai yang lebih tinggi karena ini punya nilai uang. Ini bisa dijual, ini bisa dijual, ini bisa dijual, ini bisa dijual. Bisa dijual. Terkait seni, ada hak cipta, ya, sastra, film, gitu ya. Terkait pengurusan data, ada misalnya penciptaan perangkat lunak komputer. Terkait rekayasa, paten, desain industri, blueprint. Terkait kontrak, ya, franchise, lisensi, ya. Terkait lokasi, hak konsesi atau eksploitasi hutan, barang tambang, udara, air, SDM, tenaga profesional, ya, dan goodwill. Nah, aktivitas Pak Waluyo itu punya karakteristik ya. Dia dapat identifikasi dan dijelaskan secara spesifik.
punya manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi itu adalah dia punya nilai uang tentunya, nilai untuk ya menghasilkan uang. Memiliki potensi membuat aset lain yang terkait ATB menjadi lebih baik dan mampu menciptakan nilai. Kayak tadi, logo gimana sih Toyota itu? Ini ya, lupa saya. Bukan. Ya, logo ini. Nah, bisa membuat harga mobil lebih tinggi dibandingkan merek yang ini. Ya, kayak gini. Toyota Daihatsu. Menjadi subjek kepemilikan, ya, bisa dibeli, diserahkan, dimiliki, diakui keberadaannya secara hukum, ya, ada bukti nyata keberadaan ATB, misalnya kontrak, lisensi, dokumen, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah karakteristik ATB. Ya. Dan agar dapat dinilai, ya ini tentunya. Diakui dan dilindungi secara hukum, ada bukti-buktinya. Dan cara penilaiannya sekarang untuk aktiva tak berwujud. Tenaga kerja. Ini hanya mungkin cuplikan sederhana ya. Kalau kita ingin mendalami tentu harus belajar lebih lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk manajer atau supervisor, nilai misalnya nilai dari SDM itu adalah mungkin terkait dengan kekayaan intelektualnya ya. Itu adalah 30-40% dari gaji. Jadi kan ketika kita bekerja di perusahaan kan digaji kan. Semakin tinggi level kita, semakin tinggi expertise kita, itu kan gajinya tentu lebih tinggi. Itu untuk menghargai ya kemampuan kita gitu kan. Nah, komponen gaji itu kan macam-macam, ada yang untuk kesehatan, ada yang untuk komunikasi, ada yang untuk transport, itu kan dihitung kan. Nah, dari bagian gaji itu kemudian mungkin ini dari penelitian juga bahwa sekitar 30-40% itu adalah kompensasi untuk membayar keahlian kita. Di samping yang tadi, untuk bayar asuransi, untuk kesehatan, ya, kompensasi kan ya, untuk tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi. Pasti kan perusahaan dalam merancang penggajian, itu kan sudah dirancang sedemikian rupa kan. Ya, untuk makan, ya makan, asuransi kesehatan, untuk pensiun, untuk transport, komunikasi, kayak gitu ya. Dan kemudian untuk skill-nya dia atau expertise-nya dia. Nah, itu yang kita nilai ininya. Kompensasi gaji yang harus dikeluarkan terkait dengan skill ya atau kemampuan seseorang. Nah, di sini dari beberapa buku dari Ruki gitu ya, dijelaskan kalau manajer itu sekitar 30-40% dari gaji. Sehingga kalau kita ingin menilai skill dari pegawai itu, ya sekitar situ mungkin. Gitu, dari gajinya. Kita present value-kan lah. Berarti kan tiap bulan kita bayar tuh. Itu kan nilai kan. Kalau tenaga pelaksana operator, karena mungkin skill-nya rendah, gitu ya, itu juga cuman mungkin persentasenya juga lebih rendah lagi, sekitar 10-20% dari gaji. Mungkin kalau untuk, ini kan manajer, supervisor ya, kalau untuk level CEO atau level VP, mungkin akan lebih tinggi lagi persentase untuk kemampuan manajerialnya. Itu cara untuk menilai apa namanya intangible asset dari SDM.
Kemudian beban-beban praoperasi atau biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum operasi ini juga masuk. Contohnya waktu izin usaha, SIUP, AMDAL gitu ya, profesi, studi kelayakan dan lain sebagainya masuk. Pool of customer ini adalah pelanggan ya. Semakin banyak pelanggan maka nilainya semakin besar, kita bisa menilai pakai DCF berdasarkan potensi namanya daftar pelanggan, user, follower, subscriber itu kan potensial market. Ya, kalau kita punya YouTube dengan punya subscriber tinggi, berarti kan kemungkinan kontennya si channel YouTube itu untuk ditonton itu kan semakin tinggi juga, ya kan? Berarti apa namanya? Potensi pendapatannya juga semakin tinggi dong. Nah, seperti itu. Hak paten ya, bisa pakai pendekatan biaya, bisa pakai pendapatan. Biaya memperkirakan biaya yang diperlukan untuk meroleh hak. Contoh, kalau kita riset, misalnya kayak teman-teman mungkin lagi nonton atau udah nonton, selesai nonton drama Korea namanya Startup ya. Startup. Dia bikin teknologi ya, waktu awal-awal berdiri dia bikin teknologi apa namanya? Aplikasi apa ya? Saya lupa lagi ya. Non-gil ya, apa sih? Ya itulah. Untuk membaca atau untuk membantu bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Kemudian saat sudah besar, setelah beberapa tahun kemudian dia bikin teknologi autonomous car atau mobil autonomous ya, yang bisa nyetir sendiri, gitu kan. Nah itu kan perlu riset ya, itu kan perlu riset. Nah riset itu kan biaya, ya biayanya pasti ada ya yang keluar. Nah itu kalau pakai biaya pendekatan biaya maka ya biaya-biaya riset ini biaya izin, biaya riset, biaya untuk bayar tenaga ahli dan sebagainya. Atau pakai pendekatan pendapatan. Jadi setelah teknologi itu kita temukan, ketika kita jual atau ketika ada orang pakai teknologi itu, berapa potensi pendapatan yang diterima. Nah, hak paten itu terkait juga dengan, sebenarnya terkait dengan royalti ya. Royalti itu bisa dari paten, bisa dari hak cipta, copyright ya. Kita selalu bayar royalti ya. Apa namanya? Kita cover lagu, kita harus bayar sebagian dari pendapatan kita harus masuk ke royaltinya, masuk ke apa namanya? Kompensasi ke penciptanya kayak gitu kan. Kita nonton bioskop, nah itu juga sebagian dari tiket bioskop itu masuk ke production house ya. Seperti itu. Kemudian goodwill, nah ini goodwill ini yang tadi ya. Ini dari macam-macam lah, kayak lokasi, reputasi, merek dagang yang kadang sulit untuk dipisahkan satu persatu gitu ya. Bisa pakai, itu agak sulit nih bisa pakai pendekatan pendapatan misalnya dengan sebuah riset misalnya. Tapi memang susah. Goodwill juga bisa nanti atau seluruhnya ini ya, kalau pakai EM maka seluruh ini nanti akan masuk ke goodwill. Sekarang ke penilaian kewajiban. Nah, ada utang dagang, utang bank, obligasi. Nah, biasanya utang dagang tidak disesuaikan kecuali bila perusahaannya bermasalah. Utang bank juga biasanya tidak disesuaikan kecuali perusahaan bermasalah. Gitu. Karena nilai utang bank itu biasanya juga sesuai dengan nilai nominalnya atau yang tercantum di situ, kita utang berapa sih. Beda dengan obligasi, obligasi kita perlu lakukan penilaian. Kita sudah belajar ya, sesuai dengan jatuh temponya dan tingkat bunga atau yield, ya, kita bisa menentukan nilai obligasi. Itu ya. Nah, ini adalah contoh kertas kerja. Ini kertas kerja ya. Ini bentuknya memang seperti neraca, tetapi ini adalah hanya merupakan kertas kerja untuk penilaian. Itu ya. Bentar saya.
Untuk Alvia, ya rumahnya lagi ini, nanti bisa lihat rekamannya, insya Allah akan saya upload ya. Saya mau kirim ini dulu. Bentar ya, saya lupa jadinya ada rapat. Oke, ini adalah kertas kerja ya. Untuk penilaian apa namanya? Penilaian tadi aset ya. Jadi setiap aset di situ kita bisa lihat ya, setiap itu akan dilakukan penyesuaian. Penyesuaian itu maksudnya adalah ini kan nilai buku. Nah, disesuaikan ke nilai pasar wajar. Jadi misalnya kas nilai bukunya 561. Nah, karena namanya juga kas yang nggak usah penyesuaian ya. Nilai pasar wajarnya 561. Itu misalnya. Ini persediaan juga masih sesuai dengan nilai pasarnya. Piutangnya masih sesuai. Ini uang muka ada yang turun misalnya dianggap sudah berkurang gitu ya. Piutangnya juga ini mungkin ada yang tidak tertagih sehingga turun gitu kan. Tanahnya naik ya dari 1626 naik 1674 jadinya 3.300, bangunannya juga naik, kendaraannya juga naik nilainya, tapi perlengkapannya ini turun gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang dinilai buku terisi, artinya apa? Dia adalah yang on balance sheet. Ini di balance sheet itu ada. Ya, kemudian disesuaikan. Yang di sini kita lihat nilai bukunya kan kosong nih. Artinya apa? Dia adalah aktiva-aktiva yang off balance sheet. Dia tidak ada di neraca. Kemudian kita identifikasi. Ada biaya pendirian, ada sistem prosedur atau software yang dikembangkan, ada nilai karyawan dan manajer, ada nilai resep atau formula, ya. Yang mana ini adalah off balance sheet, ini yang on. Lalu kita munculkan di sini nilai pasarnya berapa sebagai penyesuaian ya atas nilai yang awalnya tidak ada. Dan ini hanya untuk kepentingan penilaian bisnis ya, tidak kemudian ini masuk ke neracanya yang asli, enggak. Oke, seperti itu. Untuk kewajiban, ini kebetulan di sini tidak ada penyesuaian sama sekali. Ya. Hutang dagang, hutang bank, hutang pajak, hutang perusahaan anak, dan hutang bank jangka panjang, long term debt, ya. Ini semuanya masih dinilai sesuai dengan nilai bukunya. Nah, ketika ada penyesuaian, nah ini kan nilai awalnya 22.857. Yang penyesuaiannya adalah 14.000, nilai akhirnya sekian. Nah, ketika ada penyesuaian 14.000, nah selisih antara nilai buku dengan nilai pasarnya ini akan masuk nanti juga ke sini sebagai selisih penilaian, sehingga kalau kita lihat itu tetap balance gitu ya. Jadi di sini ada selisih penambahan pengurangan berapa, nanti akan masuk ke sini. Gitu. Menambah nilai di sini. Itu ya. Seperti itu. Contoh kita melakukan penilaian dengan pendekatan aset pakai asset accumulation method. Nah, yang EEM kita akan pelajari di minggu depan. Nah, ini kalau dipraktekkan latihan agak sulit ya, karena memang ya kita harus melakukan penilaian properti, mengidentifikasi aset tak berwujud, itu perlu effort yang besar. Ya. Kalau simulasi ya mungkin bisa aja, tetapi terlalu banyak kayak asumsi-asumsi doang nanti masuknya.
Mengidentifikasi aset aktiva tak berwujud itu memerlukan pendalaman dan analisis yang intensif ya. Artinya kita perlu diskusi dengan manajemen, menganalisis keputusan-keputusan manajemen, annual report, laporan keuangan, dari SWOT, dari quarter 5 force, itu semuanya kita olah. Site visit, diskusi dengan pemilik, diskusi dengan CEO, karyawan, kayak gitu ya. Diskusi dengan manajemen untuk mengenal lebih jauh sehingga kita kemudian bisa menetapkan, oh karakteristik perusahaan itu kayak gini. Maka ini tuh punya resep, punya formula ternyata yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain misalnya. Seperti itu. Ya. Oke, ini sebagai penutup untuk yang AAM ya. Intinya semuanya dinilai ke nilai pasarnya, diidentifikasi satu persatu untuk AAM. Nilai perusahaan adalah seluruh aset minus hutang yang bukan komponen struktur kapital, sedangkan nilai ekuitas adalah seluruh aset minus seluruh kewajiban. Indikasi nilainya adalah indikasi nilai kendali, standar nilainya bisa nilai pasar wajar atau likuidasi. Nilai likuidasi. Sebenarnya ini premis juga ya, ini terkait dengan premisnya. Premisnya bisa going concern, ya, bisa likuidasi. Sebenarnya ini kalau ini di standar sebenarnya kurang pas ya. Premisnya bisa going concern, bisa likuidasi, gitu. Ya, itu untuk materi kita pada hari ini. Nah, sekarang saya membuka pertanyaan ke teman-teman semua. Silakan yang mau bertanya atau ingin keterangan yang lebih dalam ya terkait materi kita pada pagi hari ini. Silakan. Oke, sebentar ya, saya isi portal dulu sekalian. Isi realisasi kuliah. Oke, ada chat di sini. Izin bertanya, saya belum mengerti kenapa pada metode CEM nilai ekuitasnya tidak dikurangi kewajiban. Kita kan belum bahas CEM, Muhammad Rafiki. Kita baru bahas AM kan? Kita baru bahas AM. AM sama CEM sama ya. Kalau mencari nilai ekuitas, ya nilai aset dikurangi kewajiban. Sama semuanya. Yang membedakan antara AM dan CEM itu hanya pada saat penilaian aktiva tak berwujud. Kalau AAM satu-satu, CEM itu di-pool di goodwill. Nanti ada metodenya khusus. Kita akan pelajari minggu depan. Mencari nilai perusahaan dan nilai ekuitas, semuanya sama. Nilai perusahaan adalah seluruh aset dikurangi hutang tanpa bunga, sedangkan nilai ekuitas adalah nilai ekuitas adalah seluruh hutang dikurangi seluruh kewajiban. Itu untuk lihatnya di slide belakang. Oh, slide belakang yang mana?
Slide yang mana ya? Belakang. Kan belum di sini kan ya? Sama kok, semuanya sama. Masih di awal-awal. Oh gitu. Sebentar ya, kita coba lihat. Oke, ini ya, sebentar. Nilai aset berwujud bersih, net tangible asset value ditambah dengan nilai pasar tak berwujud. Sebentar. Ini kayaknya agak kurang tepat nih, sebentar ya. Nilai ekuitas adalah aset berwujud bersih. Nilai aset berwujud bersih, oke, ditambah dengan NPW aset tak berwujud. Oke, ini mungkin kurang tepat. Nanti akan saya koreksi ya. Jadi gini, intinya sama antara AM dan CM. Terima kasih koreksinya untuk Muhammad Rafiki ya. Jadi kalau nilai aset net tangible asset value itu adalah sebenarnya adalah aset berwujud dikurangi dengan kewajiban tanpa bunga. Ya, jadi kalau itu ditambah dengan nilai pasar aset tak berwujud itu sebenarnya bukan nilai ekuitas tetapi nilai entitas. Sebenarnya ini kurang tepat. Jadi mau dia AM atau CEM, maka nilai ekuitasnya akan seperti ini, NP atau NPW seluruh aktiva dikurangi NPNPW seluruh kewajiban, dan kalau nilai entitas itu adalah NPNPW aset berwujud bersih, net tangible asset value. Kenapa disebut net? Karena dikurangi dengan tadi kewajiban yang tanpa bunga, ditambah dengan nilai pasar dari aset tak berwujud. Oke, terima kasih atas koreksinya, nanti akan saya cek lagi ya. Saya ini lagi. Oke, good. Muhammad Rafiki, teliti sekali. Terima kasih untuk koreksinya. Nuriani, saya masih bingung terkait konsep goodwill di kedua pendekatan. Jika goodwill tetap diperhitungkan di kedua pendekatan, tetapi dalam EM seluruh ATP dijadikan satu dalam goodwill, apakah ini membuat EM menjadi lebih tidak akurat dibanding AM? Lalu, apa yang menjadi pertimbangan penilaian untuk menggunakan EM selain kemudahan dan faktor waktu? Oke. EM lebih tidak akurat, enggak juga. Malah ya bisa jadi yang AM justru lebih tidak akurat. Ya, semuanya tergantung. Kenapa kok bisa tidak lebih akurat? Dia kan harus mengidentifikasi satu persatu tuh. Nah, kalau lupa teridentifikasi kan berarti ada yang kelewat dong, ya kan? Misalnya katakanlah in real ya, harusnya misalnya kita sebagai skenario-nya misalnya ya, seharusnya aktiva tak berwujud perusahaan itu ada 5 gitu ya. Ada goodwill, ada paten, ada cipta, ada pool of employee, ada pool of customer. Tetapi karena diidentifikasi satu persatu, perusahaan itu tuh tidak bisa mengukur pool of employee misalnya, atau lupa gitu. Karena satu-satu ya, kelupaan gitu misalnya, atau kelewat lah. Atau karena menilai satu-satu, itu kan pakai pendekatan pendapatan misalnya, dia sulit untuk menentukan, wah ini diskon rate-nya untuk paten berapa, bingung, diskon rate untuk hak cipta berapa, bingung, diskon rate untuk menghitung jumlah pelanggan tadi ya, pelanggan yang ada, bingung, jadi kayak susah ya satu-satu kayak gini ya gitu. Itu kadang malah bukan berarti AM lebih power, enggak juga. Karena saking sulitnya, kadangkala yang diidentifikasi satu persatu juga malah menghasilkan nilai yang tidak lebih akurat juga. Gitu. Jadi bukan berarti, jadi gini misalnya, ini kan ada 5. Yang satu, misalnya gini, ada sebuah baskom gitu ya, sebuah wadah. Ya.
wadah, isinya ada 5 bola. Yang satu itu ngitung bolanya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kesalahan dalam menghitung bola satu aja itu kan jadi salah kan. Nah, yang satu misalnya gini, kayak tadi bola ya, itu ditimbang satu-satu, ditimbang ini beratnya berapa, ada 5 bola itu dalam baskom. Itu ditimbang berapa, ditimbang berapa, ditimbang berapa, ditimbang berapa. 5. Oh, totalnya beratnya adalah 10 kilo misalnya gitu. Yang satu ya, itu diwadahi dalam satu wadah, langsung ditimbang, jeger. Hasilnya 10 kilo. Sebenarnya sama aja kan? Ya. Yang satu ditimbangnya satu-satu, ditimbang tuh pakai alat ukur satu-satu. Yang satunya yang EEM itu di bolanya tadi diwadahin plastik, langsung ditimbang, jegrek, 5-5-nya jadi satu. Ya, mana yang lebih akurat? Ya kalau dua-duanya penilainya bagus ya bisa akurat. Kalau penilainya enggak bagus ya sudah tidak tergantung metode lagi gitu. Itu tergantung juga kemampuan dari penilai. Gitu. Jadi bukan berarti kemudian EEM ini tidak lebih akurat. Kayak tadi ya, analoginya ada 5 bola. Kita pengen hitung, itu beratnya berapa sih 5 bola itu? AAM, itu bolanya ditimbang satu-satu. Oh ini 1 kilo. Oh ini 2 kilo. Oh ini 3 kilo. Oh ini 6 kilo. Totalnya berapa? 10 kilo. EEM, wadahin plastik itu semuanya gitu loh. Ya, udah nggak usah dirinci satu-satu, wadahin plastik, timbang, jeger. Ketemu berapa? 10 kilo. Sama kan? Gitu analoginya. Yang paling menentukan ya gimana cara nimbang satu-satunya itu tadi. Alat timbangnya bener nggak? Nah, kayak gitu. Paham ya? Gini ya. Jadi bukan kemudian menjadikan EM tidak lebih akurat. Malah kadang AAM justru karena tingkat kesulitannya menjadikan tidak akurat. Dan gini teman-teman, cara menilai aktivitas tak berwujud di AAM dengan di EEM itu berbeda. Ya, saya katakan lagi, cara menilai AAM kan satu persatu nih. AAM itu kan menilai aktivitas tak berwujud satu-satu. Ya. Jadi metode penilaian aktivitas tak berwujud dengan metode EEM ini caranya memang sedikit unik. Ya. Jadi kalau pada AAM itu kan harus diidentifikasi dulu paten, gitu ya misalnya ya ini copyright, terus misalnya pool of employee gitu kan ya. Nah masing-masing ini akan dinilai dan ketika menilai kan kita harus memperhatikan oh paten itu pendapatannya apa aja sih. Kalau ini dijual atau orang make, berarti kita bikin cash flow-nya kan, terus di present value gitu kan. Terus kalau yang copyright, ya ini gimana royaltinya gimana sih kan gitu. Satu-satu beneran. Tingkat diskontonya kalau copyright berapa ya? Itu kalau AAM. Kalau EEM itu beda caranya. EEM itu begini. Sedikit saja saya terangin ya. EEM, mungkin nanti saya akan ulang di minggu depan. EEM itu punya pendapat ya bahwa perusahaan itu kan punya aktiva atau aset berwujud. Ya kan? Katakanlah ini ada 2 perusahaan. Ini A dan B dengan aset yang sama atau menghasilkan produk yang sama. Katakanlah ini baju ya, perusahaan baju ini menghasilkan baju itu. Ini juga sama. Tapi ini punya merek, namanya katakanlah Zara. Ini mereknya Taman Puring. Ketika mereka menjual, ya Tampur ini paling mentok laku 1 biji itu 100.000. Tetapi Zara ini bisa dijual dengan harga 799.000. Katakanlah ini perusahaannya punya aset sama, bahan
produksi yang sama gitu ya. Tetapi ternyata merek ini mampu menghasilkan harga jual yang lebih tinggi. Atau contoh lain, kalian ke Starbucks dapat kopi, beli kopi americano. Americano itu kan teh hitam ya. Kopi hitam. Kopi tanpa gula. Ya. Terus kalian ke Akang lah katakanlah. Dapat kopi hitam juga atau ke coffee shop yang lain lah yang buat biar nggak terlalu ekstrim ya. Americano-nya sama. Ya. Di Kenangan Anda dapat 18.000, di Starbucks Anda harus bayar 33.000. Itu pun ukuran yang kecil. Ya. Pakai es ya sama lah ya. Kenapa kok Starbucks bisa menjual lebih tinggi? Ya, katakanlah asetnya sama, misalnya coffee shop itu asetnya sama, katakanlah gitu ya. Kenapa kok yang ini kayak ini ya, kayak Zara ini bisa menjual lebih tinggi? Karena kekuatan ada intangible asetnya. Ya macam-macam lah, dari merek lah, dari reputasi lah, apalah gitu. Nah, ini bisa 100.000, ini bisa 799. Selisihnya berapa? Ya, kalau sama-sama mereka bisa menjual, katakanlah ya per piece lah ya. Ya, kita ambil gampangnya lah. Ini 100.000, ini 799. Berarti kan selisihnya adalah 699.000 kan, dari satu baju. Maka dengan EEM ya, kelebihan pendapatan, namanya kan excess earning ya, excess earning. Excess earning itu kan kelebihan pendapatan. Kelebihan pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang memiliki intangible asset ya, maka ini adalah nilai dari intangible asetnya itu berarti. Kenapa kok ini cuma dijual 100.000, ini bisa 799? Ya karena orang mau membayar lebih 699 untuk sebuah intangible aset dari perusahaan itu. Reputasi lah, loyalitas lah. Kalau teman-teman ingat dengan konsep kapitalisasi, ya, direct capitalization, kalau ini kita anggap sebagai operating income gitu ya, 699.000 dibagi dengan cap rate, maka dia ketemu nilai dari intangible asset yaitu goodwill tadi. Gitu. Itu kalau EEM. Jadi EEM itu menilai seluruh intangible asset dari melihat selisih pendapatan yang diterima itu ya. Katakanlah gitu ya. Antara ini kan kalau boleh kita bilang ini adalah pendapatan normal. Kalau perusahaan itu tidak punya merek, ya, normalnya segini. Ini kalau pendapatan yang sudah ada atau sudah mengandung intangible asset, sudah mengandung reputasi, sudah mengandung kepercayaan, sudah mengandung loyalitas, gitu ya. Yang normal 100.000, yang sudah punya intangible asset 799, berarti kan selisihnya 699. 699 ini kan berarti pendapatan yang abnormal kan, atau di atas normal ya kan. Maka selisih pendapatan ini dinamakan sebagai excess earning. Nah, ini akan kita kapitalisasi menjadi nilai goodwill, kira-kira begitu. Itu kalau excess earning. Bukan berarti ini nggak akurat dong, ya kan? Tetapi justru malah bisa lebih simpel, bisa saja malah lebih akurat. Gitu. Asalnya banyak nih. Bisa menentukan berapa pendapatan normal. Ya, karena apa? Kita harus menentukan pendapatan abnormal atau eksesnya, ini harus kita hitung secara cermat. Salah ngitung ini maka salah ke belakang. Termasuk menentukan capitalization rate untuk intangible asset. Ini juga sulit. Ya. Sama-sama sulit, tetapi ini sekali kerja. Kalau yang tadi sulit, tapi beberapa kali kerja. Itu ya, paham ya? Itu bedanya AM dengan EM. Gitu. Kadang-kala orang juga lebih senang AM aja lah. Kenapa? Toh intangible asetnya kecil. Satu, kita bisa lah identifikasi. Kedua,
kita juga nggak punya data untuk menentukan pendapatan normal. Kita nggak punya data berapa sih tingkat diskonto intangible asset, goodwill itu berapa, kita juga nggak bisa. Kadang lebih pilih AM. Nah, gitu. Memang tergantung situasi. Nah, itu ya. Tergantung situasi. Itu ya, Nuriani. Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi, semuanya tergantung situasi dan tergantung penilai juga. Bukan berarti yang simple justru tidak akurat, ya. Ketika datanya bagus, ya dia akan akurat. Akan bagus juga. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Ada yang mau tanya? Untuk penekanan aset, apakah tetap dilakukan normalisasi? Ya, iya, tetap. Apalagi kalau kita pakai EEM. Ya. Kita nanti akan menghitung pendapatan normal dan pendapatan abnormal itu kan. Nah, itu harus mengeluarkan unsur-unsur non-operating. Nah, kalau pakai AAM, apakah juga perlu normalisasi? Beberapa buku ada yang bilang normalisasi tetap dilakukan, terutama untuk menghilangkan aset-aset non-operasional. Ya, aset-aset non-operasional itu di-exclude. Ya, di-exclude. Itu kira-kira. Jadi tetap ada normalisasi. Gitu. Excess cash dihilangin. Pendapatan non-operasional dihilangin. Pendapatan aset non-operasional dihilangin. Gitu. Untuk melihat enterprise value-nya. Gitu. Karena kita melihat nilai bisnis bukan nilai semua yang ada di neraca itu semuanya juga langsung kita telan mentah-mentah gitu aja, nggak juga. Jadi beberapa buku juga menyampaikan tetap dilakukan normalisasi pada aset-aset non-operasional. Nah, kalau kita pakai EEM karena melibatkan pendapatan, itu kan di laba rugi, dan laba ruginya juga perlu dinormalisasi. Ya, karena dia melibatkan juga hitungan di laba rugi, terutama pada saat menghitung. Ada lagi yang lain? Pendapatan yang dihasilkan. Nggak ada? Ya udah, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, teman-teman. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.